Kita sadar bahwa polemik nasab ini sampai dini hari belum, sebenarnya sudah tuntas. Kenapa seolah-olah tidak tuntas? Ini tinggal ketegasan pemerintah. Tinggal ketegasannya pemerintah. Saya dapat beberapa informasi yang memang Masya Allah gitu kan, masih ada keterlibatan, ada keberpihakan yang sampai dini hari gitu, membela yang batil. Padahal mereka sering mengatakan yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus Abu Ya Muhammad Ghufran Al-Bantani beserta keluarga dan seluruh dewan asatidz, para jamaah, para netizen yang sampai dini hari masih istiqomah. Mudah-mudahan kita semua tercatat menjadi hamba yang solih dan solihah, sehingga kita semua diakui sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat Nabi Muhammad ini adalah khairul umam, sebaik-baiknya umat. Kita harus bersyukur di bulan Rabiul Awal ini kita ada sebagai umat yang terbaik di antara umat yang lain, walaupun pada dasarnya kita ini banyak yang sampai dini hari belum menyadari bahwa mencintai baginda Rasulullah ini tidak hanya cukup dengan membaca sholawat. Karena kebanyakan orang menggembar-gemborkan cinta kepada kanjeng Nabi, tapi uswahnya tidak dipraktekkan. Kita lihat di dalam tablik-tablik masjid, di majelis-majelis yang disampaikan oleh orang-orang yang sampai dini hari mengaku sebagai dzurriyyah Rasul, apalagi ini lagi semaraknya bulan Maulid, itu sangat jarang sekali mereka menyampaikan tentang uswah suri tauladan baginda Rasul. Justru yang paling sering mereka sampaikan di dalam tablignya ini ya bapak-bapaknya, mbah buyutnya dia sendiri, seolah-olah penyambung syafaat baginda Rasulullah, seolah-olah cintanya baginda Rasulullah ini akan kita dapatkan melalui wasilahnya mereka. Nah, ini yang tidak pas dengan ajaran-ajaran syariat. Seluruh umat muslim tidak ada satupun yang tidak mencintai Rasulullah, bahkan tidak mencintai ahlul bait atau dzurriyyah Rasulullah. Walaupun pada dini hari banyak orang yang memframing si A membenci dzurriyyah, si B membenci ahlul bait, si C membenci anak turunnya baginda Rasul. Nah, harus kita lihat dulu konteksnya dalam hal apa. Karena masalah dzurriyyah, masalah ahlul bait ini sudah kita sampaikan, kita paparkan. Jangan sampai kemudian ketika karena ingin dibanggakan yang dimunculkan secara publik adalah dzurriyyah, nah ini yang justru akan menjadikan bodohnya umat. Wong Kanjeng Nabi itu pernah ditanya oleh orang Arab Badui dalam kitab Fathur Rabbani. Orang Arab Badui mengatakan, saya ini mencintai engkau ya Rasul, saya mencintai engkau karena Allah. Itu saja oleh Kanjeng Nabi masih tidak cukup, masih dikatakan pembohong. Alasannya kalau kita buka di dalam kitab Fathur Rabbani, ketika memang engkau mencintaiku kata Rasul, syaratnya adalah fasyartul mahabbah al muwafaqah. Syarat cinta itu harus cocok dengan mahbubahnya, dengan mahbubnya, dengan orang yang dicintainya. Ya, sekarang kita lihat, kita mencintai baginda Rasul, sementara baginda Rasul ini dicaci, dimaki dengan bala yang luar biasa, dengan kefakiran dan lain sebagainya. Nah, kita yang mengaku sebagai muhibbinnya justru rame-rame bertolak belakang dengan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya pantas kata Nabi, kalau kata Nabi mengatakan man kadzaba alayya, barang siapa
yang berbohong berdusta atas namaku falyatabawa maq'adahu finnar. Ya karena memang ngeri. Rasulullah sebelum meninggal sendiri pun beliau sudah berwasiat, janganlah kita membedakan satu sama lain, sehingga beliau mengatakan tidak ada yang lebih mulia orang Arab dengan orang Ajam, begitu juga tidak ada yang lebih mulia antara orang Ajam dengan orang Arab, semuanya sama. Yang menjadi ukuran kemuliaan hamba tersebut, baik itu orang Ajam, orang Arab, orang mana saja, hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sadar bahwa polemik nasab ini sampai dini hari belum, sebenarnya sudah tuntas. Kenapa seolah-olah tidak tuntas? Ini tinggal ketegasan pemerintah. Tinggal ketegasannya pemerintah. Saya dapat beberapa informasi yang memang Masya Allah gitu kan, masih ada keterlibatan, ada keberpihakan yang sampai dini hari gitu, membela yang batil. Padahal mereka sering mengatakan yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Nah ini tinggal dikembalikan. Monggo lah kita harus sadar, dan mudah-mudahan semuanya orang-orang yang istilahnya mengaku dzurriyyah Rasul, monggo tinggal dibuktikan secara ilmiah, dibuktikan secara genetika, kan begitu, tanpa harus mendoktrin, dawir dan lain sebagainya. Tidak ada ajaran pesantren unik yang dipimpin oleh Abu Yamamah Ghufran ini membenci dari klan Ba'alwi, gak ada. Justru ini adalah penggiringan opini orang-orang yang sengaja ingin menjatuhkan kita seolah-olah kita ini pembenci daripada Ahlul Bait, pembenci daripada dzurriyyah Rasul. Naudzubillahi min dzalik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tetap menjaga kerukunan. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.